Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-'arif billah ar-rabbani asy-syaikh Yusuf ابن محمد ابن يوسف التوزري التونسي. وقال الشارح الشيخ بستر مصطفى الرنباني رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى قوله اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. Ishtaddi, bertambahlah kecamuk, azmatu, kesulitan, kecamuk, tanfariji, maka akan segera usai, akan segera pergi. Qad adzana, sungguh telah memberitahukan, lailuki, waktu malammu, bil balaji, mengumumkan kepada cahaya fajar subuh. Loh, kok malah ditambah, suruh tambah jadi ini? Enggak, ini suruh cepat-cepatan, ayo cepat-cepatan karena akan segera selesai. Wa dhalamul lail hatta yaghshahu abu suruji. Wa dhalamul lail, dan adapun gelap malam, lahu ialah bagi dhalamul lail surujud, bintang gemintang, hatta sehingga yaghsha, meliputi, menyelubungi, hu kepada dhalamul lail itu abu suruji, matahari. Ya. Meskipun malam gelap gulita, tidak kemudian gelap begitu juga, masih ada bintang yang akan menyinari. Maka meskipun dalam kondisi kalut, ruwet, banyak masalah, puncak dari krisis, dari persoalan ini, kesusahan ini, tenang, masih ada sesuatu yang menyinari, membuat meringankan ya, dari penderitaan ini sampai puncak penyelesaian, sebagaimana puncak datangnya siang. Tunggu saja waktunya sampai kemudian datang pagi yang cerah, sehingga nafas juga menjadi lega. Bahkan di waktu pagi itu ada embun yang sejuk, ada sesuatu yang menjernihkan situasi keadaan. Wasahabul khairi lahu matarun fa idza ja'al ibanu taji. Wasahabul khairi, dan mendung atau awan kebaikan lah ialah bagi sahab matarun, hujan. Fa'idha ja'a, maka bila telah datang al-ibanu, waktunya, taji, maka pasti akan datang. Tinggal menunggu waktunya hujan itu. Kalau sudah masalah semakin parah, kesulitan semakin mengkhawatirkan, ada gemuruh, ada kekacauan, ini seperti halilintar, turun hujan, tenang, bahkan bisa menumbuhkan pertumbuhan yang subur. Sudah tunggu saja. Tugas kita hanya memohon, minta. Kapan ketetapan kepastiannya datang, waktu selesai ini, penyelesaian ini, usai dari segala kesulitan ini, Allah lebih tahu waktunya. Wa husnul dhanni billah, dan berprasangka baik pada Allah. Dan harus tetap ya, dalam kondisi sulit seperti apapun harus tetap husnul dhanni pada Allah. Jangan kemudian, kenapa kok ya lama, kok masih dibiarkan begini, kenapa enggak segera diselesaikan. Jangan sampai punya prasangka yang tidak baik pada Allah. Mungkin kalau kemudian terlalu cepat, kita kurang hati-hati, kalau kemudian segera ini dihilangkan, malah terjadi hal yang lebih parah lagi, kurang syukurnya. Maka Allah lebih tahu apa hikmah di balik peristiwa. Idu maulana jumalun bisyuruhil anfusi wal muhaji. Wa fawaidu maulana, faidah, sesuatu yang bermanfaat, maulana, dari Tuhan kita. Faidah itu adalah sesuatu yang diperoleh dari yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa diindra, dirasakan,
dinikmati secara panca indera ataupun yang secara maknawi dipahami, dirasakan secara batin, kebahagiaan batin, ketenangan batin. Itu termasuk makna dari faidah. Jumalun ay katsiratun la tusah, banyak tak terhitung. Li suruhil anfusi wal muhaji, suruhil anfusi, sukacitanya jiwa dengan menghilangkan kesedihannya. Maka temukanlah faedahnya itu. Apa dari suasana yang sedih seperti gelap malam gulita ini? Sibukkan mencari faedah itu agar tenang jiwanya. Kalau malah mencari kerewetan, mencari kesulitan, tambah sumpah, stres. وَنَهَا أَرَجُمْ مُحْيٍ أَبَدًا فَقَصِدَ مَحْيَا ذَاكَ الْأَرَجِ. Walaha, dan ialah bagi al-fawaid, beberapa faidah yang banyak itu. Arajun, adapun aroma wangi, semerbak wangi. Muhyin, menghidupkan. Abadan, daiman, selamanya. Faqsid, maka tujulah, bermaksudlah engkau mahya dzakal araj, maka datangilah olehmu zaman atau tempat aroma wangi itu. Jadi faedah yang tersembunyi di balik peristiwa itu seperti aroma yang segar, semerbak wangi. Orang mencium aroma wangi apa biasanya? Fresh, pikirannya tenang, jiwanya menjadi senang. Jadi rahasia dari peristiwa duka lara ada aroma kebahagiaan, sukacita yang abadi. Ini orang yang paham ini tahu maksudnya apa. Orang kalau kemudian diuji oleh Allah, sengsara ya, akan diangkat pangkatnya, pangkat kesabarannya, dilimpahkan pahalanya ya, setidaknya dosa-dosanya akan diampuni. Ini tanda bahwa dia semakin didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses berita tentang datangnya ampunan, datangnya pengangkatan derajat ini bagaikan aroma wangi yang semerbak, menyenangkan. Sehingga tidak heran ada orang senang dengan penderitaan, karena melihat rahasia faidah di balik derita itu. Cari rahasianya itu, hirup aroma wanginya yang bisa menyegarkan jiwa, memberi semangat baru kepada kita. فَلَرُبَّ مَا فَاضَ الْمَحْيَا بِبِحَارِ الْمَوْجِ مِنَ اللُّجَاجِ. فَلَرُبَّ maka saya sungguh boleh jadi fadha, kasra, banyak, melimpah, al-mahya ay makanul hayat, tempat kehidupan. Bibuhuril mauji ay al-murtafi' minal ma', gelombang, ombak gelombang. Mim, ombak gelombang itu karena gelombang air ombak itu kalau sudah semakin tinggi, puncaknya itu mu'tamnya lujah. Kalau kita menyaksikan bagaimana ombak itu oleh kekuatan angin kemudian tinggi memuncak, berbenturan dengan satu dan lainnya. Ini gambaran dari limpahan karunia Allah yang akan diberikan. Ini isyarah kepada kondisi batin, tapi syaratnya tadi imtithal al-awamir, melaksanakan perintah. Apa? Raja ingkit isyid, harus ada harapan kuat bahwa kesulitan ini akan selesai. Terus ina sunnah, tenangkan, jangan ada kegelisahan yang menolak takdir Allah berupa ujian. Hadapi ujian ini, kemudian sabar, istislam, pasrah, disertai dengan husnudzan, prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Kalau ini persyaratannya dipenuhi, maka akan diberikan satu anugerah, limpahan karunia di dunia dan akhirat. Wal khalqu jami'an fi yadi fadhu sa'ati wa dhu haraji. Wal khalqu, dan makhluk jami'an seluruhnya, fi yadihi, berada dalam kekuasaan Allah. Fadhu sa'atin, maka makhluk itu ada yang luas rezekinya, kehidupannya. Wa dhu harajin, dan makhluk itu
ada yang dzawu harajin, kondisi kesempitan hidup. Mau diapakan oleh Allah terserah Allah. Apakah Allah akan berbuat memberi kehidupan yang luas kepada manusia, ataukah memberi kehidupan yang sempit pada manusia? Tidak boleh dipertanyakan. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Al-Khaliq. Tetapi manusia, apa yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah kemudian seseorang akan teruji. Kalau hatinya dikaruniai keselamatan batin, dia akan menerima, dia akan berproses belajar menerima, taslim, pasrah. Tetapi orang yang teruji hatinya akan muncul riak-riak, gelombang penentangan, kecewa, lalu mempersoalkan pada takdir. Kondisi inilah yang kemudian sangat berbahaya kepada keselamatan batinnya seseorang. Pada akhirnya zahir batinnya bermasalah. Sesedih apapun, sesengsara apapun, orang yang sudah hatinya taslim, pasrah pada Allah, dia akan belajar menghadapinya dengan bijaksana, dengan jalan yang dia tempuh menuju ridha Allah. Ada yang bertahap, ada yang dikaruniai oleh Allah ketenangan hati. Maka mintalah kepada Allah agar supaya ketika seseorang ditimpa suatu bencana, musibah, kesempitan hidup, dianugerahi ridha dan taslim kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wanzuluhum wa tulu'uhum daraki wa ala daraji. Dan turutnya mereka al-hal, makhluk, derajatnya, volume kebaikan, amal solehnya turun, imannya turun. Wa tulu'uhum, dan naiknya mereka al-hal dalam keimanan, amal soleh, fa ila darakin wa ala daraji, menuju kepada darakin, tingkatan ke bawah, wa ala daraji, dan tingkatan ke atas. Jadi kalau tingkatannya turun ke bawah disebut dengan ad-darkah. Tetapi kalau kemudian tangga naik ke atas disebut dengan ad-darajah. Maksudnya adalah bahwa turunnya manusia, makhluk, ke tingkatan bawah, naiknya manusia atau makhluk hidup, makhluk yang berakal, dari bawah ke tingkatan yang teratas, ialah dengan kuasa Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala, dan kehendaknya. Semua di tangan Allah. Wa ma'aishuhum wa awaqibuhum laysat fil masyi ala iwaji. Dan kehidupan mereka di dunia, wa awaqibuhum, dan kehidupan mereka di akhirat, laysat, tidaklah ada kehidupan dunia dan akhirat itu fil masyi, dalam berjalan, ala iwaji, meleset, bengkok, tidak tepat, tidak menyimpang dari garis ketentuan Allah, lurus. Yang bahagia akan bahagia pasti, yang susah akan mengalami kesusahan pasti. Wahadal bait, dan bait qasidah ini seperti yang sebelumnya, wa nuzuluhum wa tuluhum, sama, tema pembahasannya semakna, memberikan motivasi untuk takut, warraja, dan berharap, cemas dan berharap, wa tawakkul wa taslim, untuk bertawakal dan pasrah. Hikamun nusijat biyadin hakamat thumma tasajat bil mu'tasiji. Hikamun jam'u hikmatin, kebenaran suatu perkara, hakikatnya. Nah, hikmah itu nusijat, dirajut, biyadin, dengan kuat, dirajut dengan kuat. Hakamat, telah menentukan pasti. Jadi hikmah itu sudah menentukan pasti peristiwanya akan demikian. Tsumman tasajat, kemudian terajut, melekat, merapat hikmah-hikmah tersebut satu dengan yang lainnya, terajut seperti rajutan benang. Bil muntasiji, seorang hamba yang terkena keputusan takdir qada Allah, bil maqadir, dengan beberapa takdir. Ketika ada suatu peristiwa, hakikat peristiwa itu apa? Maka hikmahnya di situ. Ada orang terjatuh. Jatuh itu
sekilas adalah sakit dan petaka. Tetapi ternyata dia terhindar dari ditabrak kendaraan dan mati. Gara-gara jatuh dia tidak mati, umurnya masih panjang, maka tertunda kematiannya, masih ada kesempatan untuk beramal baik. Maka jatuhnya ini hikmahnya, dia masih diberi kesempatan hidup. Inilah yang kemudian menjadi motivasi bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah yang tersimpan. Ini pembelajaran untuk kita agar senantiasa positive thinking, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang ditentukannya. فَإِذَا اقْتَصَدَتْ ثُمَّ انْعَرَجَتْ فَبِمُقْتَصِدٍ وَبِمُنْعَرِجٍ. فَإِذَا اقْتَصَدَتْ, maka apabila iktasadat, berada di posisi tengah, ثُمَّ انْعَرَجَتْ, kemudian condong, miring, doyong, فَبِمُقْتَصِدٍ, maka dengan sikap muktasid. Wajib seorang hamba itu kembali pada posisi tengah lagi. Wabimun'arijin, harus bersikap sesuai dengan kondisinya. Ketika dia dalam keadaan ditentukan oleh Allah, keadaan baik, apa yang dia lakukan. Ketika dia dalam keadaan susah, apa yang dia harus lakukan sebagai sikapnya. Nah, hikmah begitu. Ukuran akal, kita ingin hikmahnya begini. Ada kejadian, harapan kita seperti ini, tapi dalam pandangan akal kok ada yang melenceng, in arojat, melenceng. Maka sikapnya bagaimana? Fabi muktasidin wa bimun alim. Ada sikap masing-masing. Maksudnya beda telok perkara. Nah, ini yang perlu dijadikan pegangan kan? Agar kita tidak lepas kendali. Pertama, al-iktisad, posisi di tengah-tengah. Wal inirad, posisi melenceng, tidak di tengah. Wal iktimal, sempurna. Nah, bagaimana pada saat ini? Maka dalam kondisi hikmah itu kok tepatnya ada di tengah-tengah. Maka seorang hamba harus juga ada di tengah-tengah. Dia harus kenal, menjadi ma'rifat kepada Ismullah, nama Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Al-Latif, Allah Maha Lembut. Ketika terjadi suatu hikmah itu fil iniraj, ada seperti melenceng menurut akal kita, maka kita harus mengenal asma Allah, Ismuhu Al-Qahir, Allah yang Maha Memaksa, Al-Hakam, Allah yang Maha menentukan keputusan, Al-Adl, Allah Maha Adil, Adil pemilihan. Pada posisi sempurna, enak ya, bikin masakan kok pas rasanya ini, bikin bangunan pas dengan rancangannya. Kondisi yang sempurna ini kita wajib menjadi ma'rifat pada Allah Ta'ala dengan nama Allah Al-Jawwad, Al-Mun'im, Al-Karim. Allah Maha besar karunia-Nya, lampuk pemirsa. Al-Mun'im, Maha memberi nikmat. Al-Karim, Maha dermawan, Maha pemberi. Kan maunya kita mau terus iktimalnya. Tapi ketika pada saat iniraj muncul potensi tidak menerima, mak sakit, terona boros mana. Nah, ini keseimbangan harus dilakukan dengan ayat ta'arraf bilallah, menjadi makrifat pada Allah. Syahidat bi'ajaibiha udat qamat bil amri 'alal hijaj. Syahidat bi'ajaibiha, menyaksikan bi'ajaibiha terhadap keajaiban hikmah itu yang kemarin diumpamakan bagaikan rajutan, tenunan. Apa yang menjadi saksi yang menyaksikan itu? Hujajun, hujah ya. Bukti, adillah, dalil-dalil. Qamat yang tegak, mengungguli. Apa hujah itu? Bil amri, terhadap urusan, alal hijaji, atas peredaran waktu tahun. Jadi hujahnya itu terus berlangsung. Ketika kita terpesona melihat rajutan, tenunan, ini bagus ya tenunannya, maka orang yang memiliki nilai seni mendalam, dia tidak hanya sebatas mengagumi hasil karya, tetapi siapa yang telah berkarya, siapakah yang telah berkreasi di balik sebuah karya itu.
tenunan yang indah, rajutan yang indah, maka dia akan mencari tahu siapa penenunnya atau pengrajin rajutan dan tenunan itu. Maka demikianlah orang yang kemudian melihat hikmah di balik setiap peristiwa yang berlangsung selama-lamanya, sepanjang tahun, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap hembus nafas kita. Di situ ada peristiwa dan hikmah yang tersimpan rapi. Rajutan satu hikmah dengan lainnya begitu kokoh, kuat, melekat. Siapakah di balik peristiwa ini? Al-Mu'athir huwallahu ta'ala wahdah. Kan begitu. Waridhan biqada'illahi hadi fa'ala markuzatiha fa'udi. Waridhan dan ridha biqada'illah terhadap ketentuan keputusan Allah. Hajan hakikun benar, fa'ala markuzati maka atas markuzatur ridha, titik pusat keridhaan, fa'uji maka cenderunglah, doyonglah, arahkanlah ke titik itu. Ridha itu suatu keharusan bagi seorang mukmin. Kalau tidak, ancamannya adalah keluar dari wilayah ridhonya Allah Ta'ala. فَإِذَا فَتَحَتْ أَبْوَابُ فَعَجَلْ لِخَزَائِنِهَا وَلِدِي. Wa idam fatahat, dan apabila infatahat menjadi terbuka, abwabu huda, pintu-pintu petunjuk, fa'ajal segeralah di khazainiha kepada gudangnya, tempat penyimpanan hidayah. Waliji masuklah, kalau sudah pintunya terbuka untukmu masuklah. Artinya seseorang kalau sudah masuk pada wilayah hidayat, jangan keluar lagi dari wilayah hidayah itu, tinggallah di sana. Nah ini perumpamaan yang sangat tepat bagi orang yang ingin mencari al-jauharun nafis, permata mulia bernama hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hawalta nihayataha fadhar idzaka minal araji. Wa idza hawalta, dan apabila berusaha mencarinya engkau, nihayataha puncaknya, puncak hidayah itu, fahdar waspadalah. Id karena dzakal hal atau tatkala di puncak itu, puncak keadaan itu, minal araj dari berpindah, jangan sampai berpindah, jangan sampai tergelincir, bergeser, sampai kemudian ada jalan takdir lagi untuk dipindahkan. Ya. Kalau kita belum sampai ke makom itu, jangan memaksakan diri. Bilang kok saya terodoh Pak ke makom, alhamdulillah. Nanti dikasih oleh Allah. Pada saatnya disadarkan diri kita ini, oh ini ilmunya ini, agar gak jadi fitnah. Litakuna minas subbaki idza majita ila tilkal furadi. Litakuna, agar supaya ada siapa engkau, minas subbaki termasuk para orang yang mendahului, idza majita apabila datang engkau bersama para subbak itu, para orang yang mendahului, ila tilkal furaji, menuju kepada tempat pemandangan yang indah. Maksud di al-furaji di sini adalah imajinasi akal tentang keindahan-keindahan maknawi yang disaksikan oleh para as-sabiqin. Siapakah as-sabiqin ini? Orang yang terdepan di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, dan makomnya makom yang paling dekat. Nah, suasana batin, keajaiban-keajaiban ruhani yang telah diperoleh mereka di alam dimensi spiritual ruhani mereka, batin mereka, ini disebut dengan al-furaji. فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج. Maka di sanalah, di tempat itulah suasana batin, tempat yang sudah dicapai ruhani seseorang. Al-aisyu, kehidupan yang sesungguhnya, wa bahjatuhu, dan kesenangannya, kesenangan, kebahagiaannya hidup. Falimubtahijin, maka ialah bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang bahagia. Walimuntahiji, muntahij ini orang yang menempuh jalan. Di sanalah tempatnya. Jadi kalau ingin sampai ke tempat bahagia itu,
jalan, tempuhlah perjalanan itu. Orang kalau sudah sampai suasana batinnya, ke tempat yang indah di dalam alam batin itu, kebahagiaannya, lepas dari kesusahan, di tempat itulah, di suasana batin itulah tahdha al-hayata, memperoleh engkau al-hayat al-kamilata, kehidupan yang sempurna. Fahijil a'mala idza rakadat fa idza mahijta idza tahiji. Fahijil a'mala, maka gerakkanlah amal, kobarkanlah amal, semangat untuk beramal, bangkitkanlah amal, langgengkan, kan begitu. Idza rakadat, apabila berhenti tak mengalir. Fa idza mahijta, maka apabila engkau gerakkan, engkau kobarkan, engkau bangkitkan. Idzan, jika demikian, tahiji, maka bergerak, maka bangkit. Ini makna dari pemahaman, ya, bukan secara lafaz. Fahijil a'mala, maksudnya gerakkanlah amal. Maksudnya gerakan amal apa? Langgengkan, jangan berhenti, begitu. Makna yang lain, kalau amalnya berhenti, gerakkan lagi, jangan berhenti. Misalkan kita sudah istiqomah sholat duha, terus hari ini mau berhenti, jangan berhenti. Fahij, gerakkan, ubarkan semangat, alirkan semangat itu, jangan hentikan. Karena kalau sudah berhenti, sesuatu yang tidak bergerak ini kehilangan maknanya. Air kalau tidak bergerak, diam terus, bau, tidak segar. Jadi pergerakan itu ada keberkahan. Kalau diam, tidak berkah, walaupun sedikit. Tina tekan sagundikan bakun alako, begitu. Biarkan walaupun sedikit. Bukankah Anda sedang beramal? Nah, ketika beramal terus bertambah, kan? Engkau sakun ini tidak ada ambu apa ini. Namun ambu tak ada kau sangat ada. Tina tekan sagundi. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nuqtah tasilul wadi, setetes demi setetes membanjiri lembah. Wa ma'asillahi samajatuha tazdanu lidhil khuluqis samiji. Wa ma'asillah, dan kedurhakaan pada Allah, samajatuha, keburukannya, buruknya maksiat itu, tazdan, menghias, jadi menipu daya, menghias diri, lidhil khuluqis samiji, kepada orang yang memiliki akhlak yang buruk. Orang yang tergiur dengan kemaksiatan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kepribadiannya buruk. Karena apa? Maksiat yang buruk itu menghias dirinya kepada orang berperangai buruk. Coba atau mau coba. Maka yang sebenarnya tertarik kepada kemaksiatan, dia itu orang buruk. Kalau dia orang baik-baik, akan menghindar dari kemaksiatan. ولطاعته وصباحتها أنوار صباحه مبلجي ولطاعته أي طاعتillah subhanahu, dan karena mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wasabahatiha, indahan taat pada Allah, indahnya taat pada Allah, anwaru sabahin, cahaya pagi, munbaliji, terang benderang. Jadi orang taat pada Allah itu bagaikan terang benderangnya waktu subuh, cerah, dan itu tampak dalam wajahnya, terlihat pada wajahnya. Orang yang taat pada Allah, cahaya ketaatan itu ada, nurnya. Anwaru sabahid ta'at, terlihat keceriaan batinnya, tak sordep muan, walaupun hitam tapi ahli ibadah, hitam manis jadi. Maka jangan kecil hati. Man yakhutubu hural aini biha yahza bil huri wa bil hunuji. Man yakhutub, siapa yang melamar hural ain, wanita surga, biha, melamar dengan mas kawin taat, yadhfar, maka akan beruntung, akan berhasil. Wa fi nusqatin yahza, memperoleh, bil hur, yang sempurna kebaikannya, keelokannya, wabil gunuji, bentuk yang indah, yang elok. Jadi orang yang ingin melamar, mempersunting
hurul ain, wanita surga, bidadari, dengan mas kawin taat, maka dia akan memperolehnya. Bidadari, wanita surga dengan bentuk yang indah, elok. Fakunil mardiyya laha bituqan tardahu ghadan wa takunu najib. Fakun, maka adalah engkau al-mardiyah, yang diridhai laha baginya, atau untuk memperoleh hurul ain, wanita surga, bituqan dengan bekal takwa. Tardo, yang ridha engkau, hu, balasan takwa itu berupa surga dan segala fasilitasnya. Ghadan, esok kelak di hari akhirat. Wa takunu, dan ada engkau, naji, ay najian, orang yang selamat. Kalau ingin perjodohannya dengan wanita surga, maka tingkatkan level kafaah, kesepadananmu bittaqwa, dengan bekal ketakwaan. Watlul Qur'ana biqalbin dhi hurqin wa bisautin fihi syajid. Watlul Qur'an, dan bacalah Al-Quran, biqalbin, dengan hati, dhi hurqin, yang terbakar. Terbakar apa? Kerinduan. Atau maknanya terbakar oleh rasa takut pada murka Allah, pada ancaman siksa yang ada dalam Al-Quran itu. Wabi sautin, dan dengan suara, fihi syaji, yang padanya syaji, rasa sedih, hazin, kesedihan, raqiqun, lembut, halus. Artinya jangan baca Quran cepet-cepetan seperti lomba apa ya. Bacalah Al-Quran dengan merenung. Wa salatul laili masafatuha fadhhab fiha bil fahmi wajib. Wa salatul lail, dan salat malam, masafatuha, masafah, jarak bacaannya, fadhhab, maka tempuhlah, fiha, di dalam salat itu, bil fahmi, tempuhlah dengan pemahaman, wajib, dan datangilah, lakukanlah. Maksudnya adalah bahwa salat malam itu tempat untuk memperbanyak tilawah, maka seharusnya memperbanyak bacaan Quran itu pada waktu malam. Maka kalau ingin menempuh jalannya orang-orang yang sudah sukses, ya qiyamul lail dengan tilawatul Qur'annya di malam hari, dengan syarat ma'a mazidil hudur wa tadabburi wa ta'ammul. وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتبتهج. وتأملها, dan renungkanlah salatul lail, salat malam, wa ma'aniha, dan tujuan-tujuan hakikat salat malam itu, ta'til firdaus, mendatangi engkau al-firdaus, ke surga firdaus. Wa tanfarij, tersingkap. Sebelum ada salat fardu yang 5 waktu, salat malam, berarti salat malam ini adalah ibadah salat yang pertama kali disyariatkan sebelum kemudian turun kewajiban salat 5 waktu. Apabila engkau salat qiyamul lail, nafilatul lail, salat sunat malam, wa aktsaru min tilawatil Quran, dan memperbanyak engkau dari membaca Al-Quran, fiha, pada salat malam itu, ditadabburi wa ta'ammul, dengan renungan fi maqasidiha, dalam maksud dari atau hakikat dari salat malam itu. Fa innallaha, maksudnya Allah, yujzika firdaus, Allah akan membalasmu surga firdaus insyaallah. واشرب تسليما مفجرها لا ممتزجا وبممتزج. Washrab, minumlah, tasnima, sungai tasnim, mufajjariha, yang memancurkan, memancarkan, mengeluarkan kepada tasnim itu, firdaus. Jadi keluarnya dari surga firdaus. La mumtazijan, tidak tercampur dengan yang lainnya, asli. Wa bi mumtazijin, atau campuran dengan yang lainnya. Ada dua kualitas utama, kualitas medium. Ada sungai tasnim namanya, mata air di surga ya. Tapi ini spesial, orang yang minum di situ hanyalah yang berpredikat al-muqarrabun. Jadi yang la mumtazij itu khusus orang muqarrabin. Yang campuran mumtazij itu selain muqarrabin, siapa? Abrar, orang yang baik-baik.
Maka beda kualitas, karena ibadahnya juga beda kualitas. Muqarrabin itu kebaikannya orang abror masih bisa menjadi suatu kesalahannya orang muqarrabin, kan gitu. Mudihal aqlul atihi hudan wa hawan mutawallin anhu huji. Mudihal aqlu, terpuji apa akal, al atihi, hati yang mendatangi apa yang sudah lalu penjelasannya berupa ketaatan. Hudan ini maf'ul lahu, petunjuk hidayah. Wa hawan, adapun hawa nafsu, mutawallin anhu, berpaling darinya. Huji, dicaci, dicela. Yakni maksudnya seorang hamba yang datang melaksanakan apa yang telah lalu, penjelasan yang telah lalu, minat ta'at, berupa ketaatan, wa ghairiha, dan selainnya dari tingkatan-tingkatan spiritual itu, karena petunjuk dari Allah Ta'ala, terpuji orang itu. Wa kitabullahi riyadatuhu li'uqulil khalqi bimundariji. Wa kitabullahi riyadatuhu, dan kitab Allah Al-Quran, riyadatuhu ay ta'limuhu wa ta'dibuhu, pengajarannya dan pendidikannya, li'uqulil khalqi, kepada akal-akalnya makhluk, bimundarijin bitariqin wadihatin. Mundarij ini tariqin wadihah, jalan yang jelas. Yakni maksudnya bahwasanya Al-Quran kitabullah yang di dalamnya terdapat pengajaran dan pendidikan, yadkhulu, masuk ke dalam akal manusia dan makhluk yang berakal, dan tidak memuntahkannya, tidak membuangnya, sehingga akalnya bisa menerima lisihati ta'limati, karena kebenaran ajaran Al-Quran serta kejelasan isi kandungan Al-Quran. Wa khiyarul khalqi hudatuhum wa siwahum min hamajil hamaji. Wa khiyarul khalqi, dan pilihan, makhluk pilihan, ay afdaluhum, paling utamanya makhluk. Hudatuhum jam'u hadin, orang yang memberikan petunjuk di antara mereka. Wa siwahum, dan selain mereka, min hamajil hamaji, termasuk hinadina, orang yang hinadina. La khaira fihim, tidak ada kebaikan pada mereka. Yakni maksudnya bahwasanya paling utama manusia yang memberikan petunjuk pada manusia, ila tariqil haqqi, kepada jalan kebenaran. Orang yang tidak bisa memberi petunjuk pada orang lain, ini khawatir termasuk al-hamajil hamaj, golongan orang yang hina dini, tidak ada harganya, tidak ada kebaikannya. Maka apa bedanya mereka dengan binatang? Oleh karena itu, jika ingin berbeda dengan binatang, sehingga tidak hanya secara mantik al-insan hayawanun natikun, maka natiknya ini harus difungsikan, logika akalnya digunakan, isi akalnya dengan petunjuk hidayah Al-Quran. Wa idza kuntal miqdama fala tajza' fil harbi minar rahaji. Wa idza kunta, dan apabila ada siapa engkau al-miqdam, banyak keberanian, fala tajza', maka janganlah terkejut, fil harbi, dalam peperangan, ay fil qital, dalam peperangan, minar rahaji, dari debu-debu berterbangan, ay al-ghubar. Yakni maksudnya, jika anda mengaku-ngaku orang berani dalam perjuanganmu lisyaitani, menghadap setan dan hawa nafsu, maka jangan merasa gelisah dari sebab lintasan-lintasan hati yang menyerupai, yang subhat bil ghubari, dengan debu berterbangan. Kawas-wasi syaitan, seperti bisikan setan, wa junudihi, dan tentaranya. Biasa itu debunya. Wa thanayal hasna dhahikatun alal falaji. Wa thanayal hasana, dan gigi seri depan, dhahikatun, tertawa riang. Wa tamamud dhihki, dan sempurnanya tawa, alal falaji, terletak pada renggangnya al-falaj, renggangnya gigi. Yakni maksudnya bahwa dalil-dalil ini itu wadihatun, jelas, hasanah, baik, kathanayal haura, seperti gigi serinya bidadari. Wahia, sedangkan bidadari itu dhahikatun, tertawa. Dan dengan kejelasannya adillatul ilmi itu, saking jelasnya dalil-dalil ilmu itu, tidak ada di sana itu ketidakjelasan atau kesamaran. Semua dalilnya jelas, sehingga tidak khawatir terhadap dalil-dalil ilmu itu terjatuh dalam kesesatan. Ini gambaran, imajinasi bagaimana kejelasan ilmu. Ilmu itu jelas. Gigi-gigi yang tampak indah itu bagaikan dalil-dalil. Senyuman itu adalah ilmu, karena sumber ilmu keluar dari lisan seorang guru.
وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت الشرج. وعياب الأسرار, tas yang berisikan rahasia-rahasia, jam'u sirri. Qad ijtama'at ay al-iyab itu mengumpulkan bi amanatiha terhadap titipannya, amanah, titipan barang kepercayaan, barang yang dititipkan, dipercayakan. Tahta syaraji, lubang kancing, yakni bahwasanya bahwa ialah bagi Allah adapun rahasia-rahasia akhfah yang menyembunyikan Allah kepada asrar itu, rahasia itu, wa hajabaha, dan menyembunyikan, menutupinya, tidak memperlihatkan rahasia-rahasia kepada seorang pun, benar-benar tersimpan rapi, kecuali kepada orang yang berkehendak siapa Allah. Mimman istafahu, dari orang yang memilih siapa Allah kepadanya, berarti orang yang terpilih, al-mustafa. Dan dari sangat disembunyikannya rahasia itu, dan ka'annaha, seakan-akan rahasia itu dijaga fil iyab, dalam wadah tas kulit, dan diperkuat tali ikatannya, kancingnya, syaddan, kuat, ikatan yang kuat dan sangat kuat, sehingga tidak keluar dari tempat itu syai'un, sesuatu pun. Dan ialah termasuk sesuatu yang Allah rahasiakan, yang Allah sembunyikan, an khalqihi, dari makhluknya. Ridhahu minhum, adalah keridhaan Allah kepada makhluknya. Warrifqu yadumu li sahibihi wal kharqu yasiru ilal haraji. Warrifqu, lemah lembut, yadumu, langgeng, terus menerus, li sahibihi, bagi pelakunya, bagi orang yang melakukan sikap arif, akan langgeng dalam beramal. Wal khurqu, lemah pikiran, ini lawan kata arif. Yasiru ilal harji, menjadikan dia kepada kekacauan, yakni maksudnya sikap tengah itu dalam amal perbuatan, dari sesuatu yang langgeng oleh sebab ma itu al-amal, apa amal, tidaklah samar, artinya terang, jelas bahwasanya sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak tanpa terus menerus. Salawatullahi alal mahdi al-hadi an-nas ilan nahji. Salawatullahi ay wasalamuhu, tidak hanya salawat saja tapi salawat dan salam, ala Nabi Muhammadin, semoga teranugerahkan atas baginda Nabi Muhammad, al-mahdi, yang memberikan petunjuk atau yang diberi petunjuk, al-hadi, yang memberi petunjuk, an-nas, pada manusia, ilan nahji, menuju jalan yang lurus. An-nahj ay ilat tariqil mustaqim, ilan nahji ay ilat tariqil mustaqim, menuju jalan yang lurus ay ad-din. Apa at-tariqil mustaqim? Agama. Asyabih bit-tariq, yang serupa dengan jalan, jalan kehidupan. Kalau jalan itu mengarahkan seseorang kepada tujuan dengan tanpa halangan, maka agama mengantarkan seseorang kepada tujuan yang sebenarnya. Itulah agama. Dalam hal ini kita jelas agama Islam. Wa idza absarta manara huda fadhhar fardan fawqa as-sabaji. Wa idza absarta, dan apabila melihat engkau, manara huda, menarah petunjuk, fadhhar, naiklah engkau, fardan, sendirian, fawqa as-sabaji, as-sabaj ini naiklah ke tengahnya. Adapun artinya, jika engkau menang dalam perjuangan pertempuranmu melawan setan, hawa nafsu, bisikan-bisikan itu, dan engkau memandang melihat jalan yang al-mustaqimah, lurus, wa'ali, tinggi, naik ke atas sendirian, di atas tengah-tengahnya minarah, litakuna, agar supaya ada engkau minal mukhtassin, orang yang istimewa, bil huda, dengan hidayah petunjuk itu, al-mutamakkinin minhu, yang sempurna. Wa idza ishtaqat nafsu wajadat alaman bisyauqil mu'taliji. Dan apabila ishtaqat, merindu, nafsun, jiwa, diri, wajadat, menemukan nafsu itu, alaman, sakit, bisyauqi, karena kerinduan. Al-mu'talij ay asyadid, yang sangat, yakni maksudnya apabila cenderung nafsunya seseorang itu ila mahbubiha, kepada yang dikasihaninya, yang dicintainya, kecenderungan yang sangat, fa bisyauqiha, maka dengan rindunya nafsu itu, wajadat, menjumpai alaman, sakit, maka sabarlah sehingga menjumpai kepada nafsu mahbubuha, siapa? Kekasihnya.
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهجي atau lahiji. وأبي بكر dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi siratihi dalam sejarahnya atau sababi tariqati wa lisani maqalatihi dan lisan ucapannya al-lahij Sayyidina Abu Bakar yang terus menetapi kebenaran. Wal makna adapun artinya dikhususkan siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapan salawat dan salam atas beliau ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa babi siratihi dengan sebab jalan yang ditempuh beliau. Wa Abi Hafsin wa karamatihi fi qissati Sariyatal Khuluji. Wa Abi Hafsin Sayyidina Abu Hafs Umar Ibn Khattab disebut Abu Hafs karena ayahnya Sayyidatuna Ummul Mukminin Sayyidatuna Hafsah. Wa karamatihi dan kisah karamahnya Sayyidina Umar fi qissati Sariyah tentang kisahnya seorang laki-laki yang bernama Sariyah Al-Khuluji. Sariyah ini dari kabilah Khuluj. Bagaimana kisahnya? Dari bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu beliau pada hari Jumat sedang berkhutbah, berdiri menyampaikan khutbah di atas mimbar di Madinah Munawwarah. Fara'a maka menyaksikan siapa Sayyidina Umar pada askarnya kaum kafir yang akan menyerang kaum muslimin di Nahawan. Nahawan ini sekarang daerah Iran. Nahawan dengan Madinah Munawwarah ini berapa kilometer? Sayyidina Umar berkhutbah di Madinah, pasukan yang ada di Nahawan kelihatan. Apa ini kalau bukan karomah? Dan berteriak beliau Sayyidina Umar, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ibadallah, ittaqullah, wa qad fazal muttaqun. Ya Sariyah, al-jabal aja. Bingung orang yang hadir ini. Sayyidina Umar khutbah kok marah-marah, teriak-teriak kepada siapa? Ternyata sedang mengomando pasukan yang ada di Nahawan dari Madinah di atas mimbar. Dan terdengar fasaidah Sariyah, naik. Sariyah itu wa junudu dan pasukannya telah ada komando naik ke gunung dan memerangi mereka kaum muslimin pada kaum kafir Nahawan. Fahazamuhum maka mengalahkan kaum muslimin pada al-kuffar wa katabu dan menuliskan informasi bidzalika dengan peristiwa tersebut ila Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Wa Abi Amrin Dhin Nuraini Al-Mustahyi Al-Bahiji. Siapa Abu Amr? Huwa kunyatu Uthman ibn Affan. Abu Amr itu adalah panggilan Sayyidina Uthman ibn Affan Dhin Nurain. Luqiba bi Dhin Nuraini, diberi lakab dengan Dhin Nurain li'annahu karena Sayyidina Uthman bin Affan itu Dzu Ruqayyah, suami Sayyidina Ruqayyah dan sekaligus suami Sayyidatina Ummu Kulsum. Siti Ruqayyah dan Siti Ummu Kulsum ini bagaikan cahaya, keduanya adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Mustahi, orang yang mencari kehidupan. Al-Mustahyal Bahiji, disegani baik fisik dan akhlaknya. Ruwiyah diriwayatkan annahu bahwasanya beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menikahi Sayyidatuna Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tufiyat maka tatkala wafat Siti Ruqayyah itu tazawwaja Ummu Kulsum, menikahi siapa Sayyidina Utsman pada Sayyidatuna Ummu Kulsum. Wa Abi Hasanin fil ilmi idza wafa bi sa'ibihi al-khuluji. Wa Abi Hasanin dan Abu Hasan ayahandanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fil ilmi dalam keilmuannya, wafa banyak melimpah, kisah ini al-khuluji dengan awan mendung yang bertaburan. Abu Thalib itu kunyahnya juga atau lakopnya juga, lakop dari ayahnya Sayyidina Ali yang bernama Abdu Manaf. Disebut dengan lakop Abu Thalib karena putra yang tertua bernama Thalib. Sebenarnya Sayyidina Ali bin Abdi Manaf. Awan ini perumpamaan ya, menunjukkan luasnya ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaikan orang yang minta perlindungan, orang yang ingin mengaji kepada beliau, bagaikan orang yang diserang musuh kebodohan, maka datang minta perlindungan kepada Sayyidina Ali dalam keilmuan. Atau maka datang Sayyidina Ali membawa dengan ilmu beliau yang banyak an-naf'ah manfaatnya. Min kulli fannin, dari setiap fan,
kalau sekarang bidang studi. Wa kulli nahiyatin, dan dari segala arah, kasahaib, bagaikan awan, al-mutafarriqati, yang bertebaran, an-nafi'ati, yang mengandung manfaat. Awan itu biasanya ada apa di dalamnya? Hujan. Hujan menumbuhkan. Maka ilmunya Sayyidina Ali diumpamakan seperti air hujan yang menumbuhkan. Wa 'ala as-sibtaini wa ummihima wa jami'il ali bimundariji, dan salawat dan salam semoga teranugerahkan pula kepada kedua cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Wa ummihima, ibunda keduanya, hiya, beliau adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Wa jami'ul al, seluruh keluarga keturunan Nabi. Bimundariji, ay kanu mundarijina, dakhilin, masuk fi man shalla alaihim musannif, ke dalam orang yang membacakan salawat serta salam kepada mereka. Siapa? Kiai Musannif, Kiai Nazim rahimahullah ta'ala. Dalam bab masalah zakat, itu adalah seluruh kerabat Nabi SAW min Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Dan dalam makom atau kedudukan al-madh, pujian, al-muttaquna, seluruh orang yang bertakwa. Jadi siapapun yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan dalam posisi kedudukan doa, jami'ul mu'minin, seluruh orang mukmin walau usad, meskipun ahli maksiat, disebut keluarga Nabi. Maka berarti kalau kita ini adalah masuk di kata jami'il mu'minin walau usad, berarti kita setiap kali baca salawat masuk dalam salawat itu. Wa sahabatihim wa qarabatihim wa qafa atau waqifatil isri bila iwaji. Wa sahabatihim, dan para sahabat pengikut mereka, wa qarabatihim, dan kerabat mereka, wa qifatil itsri, berarti orang yang mengikuti jejak siapa? Tabi'in. Bila iwajin, yakni bil istiqamah. Maka kalau kemudian menyebutkan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, agar supaya yang dimaksud adalah mereka yang lurus mengikuti para tabi'in dan tabi'in, bukan yang menyimpang. Wa 'ala tubba'ihimul ulama bi'awarif dinihimul bahiji. Wa 'ala tubba', dan para pengikut mereka, jam'u tabi'in, al ulama, kalangan para ulama, bi'awarif dinihim, dengan keilmuan agama mereka, al bahiji, yang baik lagi menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa karakternya ilmu ulama dari pengikutnya para tabi'in ini menyenangkan, baik dan menyenangkan. Hati-hati kalau kemudian ada orang berdakwah membawa Islam dengan tidak menyenangkan. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Wahai Tuhan, berkat mereka lah, wa bi alihim, dan keluarga mereka, ajil asri, ya Allah segerakanlah, bin nasri, pertolongan, wa bil faraji ay al adhab wal kashf, menyingkirkan dan menyingkap, anil humumi wal humum, dari kesedihan dan kesusahan. Warham ya akrama man rahima abdan am babika lam ya'uji. Warham, dan kasihilah, ya akrama man rahima, wahai Zat yang maha pemurah kepada orang yang menyayangi, mengasihi, abdan, kepada hamba, an babika, yang di depan pintu, lam ya'uj, tidak pergi. Ini gambaran orang-orang yang istiqomah, terus minta pada Allah, bagaikan orang yang duduk di depan pintu, dibukakan, mohon dibukakan pintu, terus tidak pernah pulang, tidak pernah meninggalkan pintu itu, menunggu, menjaga kapan pintu itu terbuka. Wakhtim amali li aku nawadan fil hasyri naji. Wakhtim, dan tutuplah amalku, bi khawatimnya, dengan amal penutupnya, diakuna, agar supaya ada, wadan, esok, fil hasyr, pada hari kiamat, pada hari mahsyar, najiyan, selamat. Sa'alal musannifu, memohon siapa ki musannif al-arif billah, minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon husnal khatimati, baik akhir kehidupannya, hatta yakuna, sehingga ada, najiyan, selamat, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Lakinna bijudika
محترف فاقبل بمعاذير حججي lakinni akan tetapi aku bijudika terhadap muqtarifun aku mengetahui maha pemurahmu faqbal maka terimalah ya ilahi wahai Tuhanku bi jami'i ma'adhiri terimalah terhadap seluruh penyampaian alasanku. Dan apabila ada siapa al-arif billah Asy-Syaikh Yusuf bin Muhammad bin Yusuf At-Taizari, kalau beliau saja dawuhnya seperti itu, wa yatadarra'u dan merendahkan diri bima yatadarra'u dengan apa yang beliau merendahkan diri, wa huwa sedangkan adapun beliau min dzawil maqamat termasuk orang yang punya maqam tinggi, wa nihayah dan puncak derajat yang tinggi. Al-faqir maka al-faqir ilallah Kiai Bisri Mustafa dan kita semua ya kasahibi bidayatil bidayat sebagai pemilik bidayatul bidayat pemula di titik permulaan, sudah pemula masuk di bagian tahap permulaan sangat awal sekali. Wa idza bika daqal amru faqul ishtaddi azmatu tanfariji. Dan apabila bika daqal amru telah menjadi sempit terhadapmu al-amru perkara, faqul maka katakanlah ishtaddi bertambah sangatlah azmatu wahai puncak kesulitan tanfariji maka akan segera usai. Yakni maksudnya idza asabaka apabila telah menimpa kepadamu amrun suatu perkara mengoncangkan jiwa seperti penyakit-penyakit allati a'yat al-atibba yang lelah tak mampu para tabib, wajurul sultan dan lalimnya penguasa, tekanan intimidasi musuh, wal adad dan lawan-lawan, wa ghairiha dan semacamnya, fayambaghi maka seharusnya laka bagimu ayyuhal mukhatab wahai orang yang diajak bicara dan mukhatab dihitabi dengan bicara ini antansyid hendaklah bersenandung nasyid hadhil munfarijah kepada qasidah munfarijah ini, wa taqra dan membaca engkau kepada qasidah munfarijah ini biqalbin mahruk dengan hati yang terbakar kerinduan atau rasa takut, rajian berharap hali berharap al-kashf tersingkap minal humumi wal humum dari kesedihan dan kesusahan. Semoga dengan qasidah munfarijah dan apa yang ada di dalamnya, orang yang disebut di dalamnya, kisah keteladanan yang ada di dalamnya, karamah yang disebut di dalamnya, qabul seluruh hajat, tertolak segala bencana musibah, sembuh segala penyakit, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.